Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di dapur Ummu Hanif. Untuk kali ini saya membuat bolu gulung dengan resep yang berbeda. Yang pertama dengan metode all-in-one, yang kedua dengan metode sifon. Oke, langsung saja kita ke bahan-bahan dan cara pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan 3 butir telur utuh, telur dalam keadaan suhu ruang, 3 sendok makan gula pasir, 4 sendok makan tepung terigu yang saya gunakan di sini protein sedang ya. Jika menggunakan protein rendah juga tidak masalah. Setengah sendok makan tepung maizena, serta kita beri vanili agar tidak berbau amis. 1 sendok teh emulsifier, di sini saya menggunakan SP. Bisa juga menggunakan TBM maupun Ovalet. Kita mixer dengan kecepatan nomor 1 terlebih dahulu sampai tercampur merata. Kita matikan mixer, lalu kita sisir pinggir-pinggirnya agar semua tercampur merata. Baru setelah itu kita nyalakan lagi mixernya dan kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak. Di sini saya memixernya kurang lebih selama 7 menit. Setelah adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak, dan tidak ada pori-pori udaranya atau gelembung-gelembung udaranya, kita matikan mixer. Lalu kita tambahkan 60 gram margarin yang sudah kita lelehkan atau kita cairkan, dan margarin dalam keadaan dingin. Setelah itu kita aduk lagi menggunakan speed rendah atau speed nomor 1. Kita aduk sampai margarin tercampur merata. Setelah itu kita matikan mixer. Lalu kita aduk menggunakan spatula, barangkali masih ada margarin yang masih mengendap di bawah. Lalu kita ambil sedikit adonan untuk kita buat motifnya. Kita beri warna dark coklat. Lalu kita aduk sampai warna coklatnya tercampur merata. Setelah itu kita masukkan dalam loyang. Di sini loyang yang saya gunakan ukuran 22 x 22 cm. Kita masukkan coklatnya terlebih dahulu. Ini opsional ya, ini untuk variasi saja. Jika tanpa menggunakan warna coklat juga tidak masalah. Ini saya beri variasi seperti ini agar kelihatan cantik dan menarik. Lalu kita masukkan adonan yang putih. Oh ya, untuk loyangnya sudah saya alasi dengan baking paper dan bawahnya saya olesi dengan margarin atau Carlo. Untuk oven jangan lupa sudah dipanaskan terlebih dahulu menggunakan api atas bawah suhu 180 derajat. Jadi saat kita memasukkan adonan atau memanggangnya, oven sudah dalam keadaan panas. Lalu sedikit adonan berwarna coklat kita buat motif di atasnya. Ini motifnya random ya, tidak masalah. Kita ambil sumpit. Lalu kita ratakan seperti yang ada dalam video. Oh ya, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena 1 subscribe dari Anda sangat berarti buat kami.
Baik, tak lupa kita hentak-hentakkan agar tidak ada gelombang udara yang terperangkap. Kita oven menggunakan api atas bawah suhu 180 derajat di rak tengah untuk oven listrik. Kita oven selama 27 menit. Setelah 27 menit, kita keluarkan dari oven, kita hentak-hentakkan. Lalu kita sisir pinggir-pinggirnya, karena tadi tidak kita beri olesan ya untuk pinggir-pinggirnya. Jadi kita sisir menggunakan pisau atau juga bisa menggunakan scraper. Setelah itu kita ambil plastik, lalu kita balik. Dan ini dia. Masya Allah, sangat cantik sekali, sangat empuk kelihatannya ya. Saat panas langsung kita gulung agar tidak retak. Bisa juga kita gulung menggunakan plastik ataupun menggunakan kertas minyak. Di sini saya menggunakan plastik. Lalu kita buka lagi gulungannya. Karena saya menggunakan selai, jadi masih keadaan panas, saya kasih selai, lalu saya gulung kembali. Tak lupa kita rapatkan gulungannya. Lalu kita rapikan atau kita rapatkan menggunakan scraper. Setelah itu, kita tunggu sampai set. Setelah set, kita buka lagi plastiknya dan siap untuk kita potong-potong. Dilihat dari cara kita memotong, sudah kelihatan sangat empuk dan sangat menul-menul. Ini dia. Oke, kita akan kembali ke resep selanjutnya. Ini dia resep selanjutnya dengan cara menggunakan metode seperti chiffon cake. Rasanya lebih lembut dan tentunya lebih moist dan sangat enak sekali. Langsung saja kita ke bahan-bahan dan cara pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan 4 butir kuning telur, 70 ml susu cair, vanili agar tidak berbau amis. Kita aduk sampai tercampur merata. Setelah itu kita masukkan 70 gram tepung terigu. Kita aduk lagi sampai tepung tercampur merata. (50 ml minyak goreng atau minyak sayur. Kita aduk sampai minyak tercampur merata dan jangan sampai ada minyak yang mengendap. Di wadah lain kita siapkan 4 putih telur, setengah sendok teh cream of tartar, bisa juga diganti dengan perasan jeruk lemon ataupun jeruk nipis sebanyak 1 sendok makan. Kita mixer dengan kecepatan nomor 2 atau kecepatan rendah saja. Setelah itu kita masukkan 80 gram gula pasir. Di sini kita masukkan secara bertahap. Saya memasukkan dengan 3 tahap ya. Kita mixer sampai adonan putih telur menjadi mengkilap dan mengental, serta tidak ada pori-pori atau gelembung-gelembung udaranya. Jika sudah mengkilap seperti ini, jika kita angkat, gagangnya sudah seperti ini adonannya, itu berarti adonan putih telur sudah sempurna. Lalu kita ambil sebagian, kita masukkan ke dalam adonan kuning telur. Kita aduk secara perlahan sampai tercampur merata.
Kita memasukkannya secara 3 tahap juga ya. Saya masukkan sebagiannya lagi. Lalu kita aduk menggunakan spatula. Kita aduk dengan cara aduk balik seperti ini, agar adonan tidak cepat encer. Ini adonan putih telur yang terakhir kita masukkan. Kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Lalu kita tuang ke dalam loyang ukuran 26 x 26 cm yang sudah saya olesi dengan baking paper dan bawahnya sudah saya olesi dengan Carlo ataupun margarin. Kita rapikan atau kita ratakan. Kita sisakan sedikit adonan untuk dijadikan motif ya. Lalu kita ratakan dulu yang di dalam loyang. Untuk sisanya tadi kita beri pewarna untuk kita jadikan motif. Sedikit saja pewarnanya. Di sini saya menggunakan dark coklat. Kita aduk-aduk. Setelah itu kita tuang. Lalu kita buat motif menggunakan sumpit. Oh ya, jangan lupa oven juga sudah dipanaskan terlebih dahulu menggunakan api atas bawah suhu 180 derajat Celcius. Tak lupa kita hentak-hentakkan. Kita oven dengan api atas bawah suhu 180 derajat Celcius selama 27 menit. Setelah 27 menit kita keluarkan dari oven. Lalu kita sisir pinggirnya yang tidak kita beri olesan tadi. Lalu kita balik loyangnya. Lalu kita lepas baking papernya atau kertas rotinya. Kita buka secara perlahan. Dan ini dia, Masya Allah, sangat kelihatan empuk sekali. Oke, langsung masih dalam keadaan panas. Kita gulung. Setelah itu kita buka lagi gulungannya untuk kita beri olesan dengan selai. Jika menggunakan olesan buttercream, kita tunggu sampai kuenya atau cake-nya dalam keadaan dingin ya. Setelah kita ratakan, kita gulung. Setelah itu kita rapatkan menggunakan scraper. Lalu kita diamkan sampai cake-nya menjadi set. Oke, setelah kurang lebih 30 menit cake-nya sudah set, saatnya kita potong. Dan kelihatan sangat empuk sekali, bukan? Lihat jari-jari kita memotongnya. Ini dia hasilnya. Masya Allah, kalau ini sangat empuk sekali. Dan pelanggan saya sangat suka dengan resep yang satu ini. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum.